teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ega Firda Damayanti kembali lagi di hadapan kalian semua untuk melanjutkan materi kita mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi bagian 2. Seperti biasanya, saya akan membacakan cakupan materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, ada poin 1.7 mengenai perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Yang 1.8 mengenai persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Poin 1.9 mengenai tantangan akuntansi di masa mendatang. Dan yang terakhir atau poin 1.10 mengenai masa depan pelaporan keuangan. Baik, kita masuk pada poin pertama, yakni poin 1.7 mengenai perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu merdeka hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Sedangkan Profesor Soemarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntan di Belanda pada 1956. Dan akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri yakni Basuki Sidarta, Hendra Dermawan, Tan Tongju, dan Gotisim pada 1957 yang kemudian bersama Profesor Soemarjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntan Indonesia. Pada Kamis 17 Oktober 1957, kelima akuntan mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia dan membentuk panitia persiapan pendirian di mana Profesor Soemarjo ditunjuk sebagai ketua. Selanjutnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau sekarang disebut dengan IAI yang akhirnya terbentuk pada 23 Desember 1957 pada pertemuan ketiga pukul 19.30. Konsep anggaran dasar IAI pertama diselesaikan pada 15 Mei tahun 1958 dan naskah finalnya pada 19 Oktober 1958 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 11 Februari tahun 1959 atau 1 tahun setelahnya. Kongres IAI 8 pada tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK dirubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. DKSAK atau Dewan Konsultif Standar Akuntansi Indonesia dan KAS atau Komite Akuntansi Syariah juga dibentuk pada tanggal 18 Oktober tahun 2005 untuk menopang kelancaran penyusunan PSAK dan DSAK terkait dengan perlakuan akuntansi syariah. Sejak tahun 1994, IAI melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam penggabungan standarnya, yang selanjutnya menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan IFRS. Baik, sekarang kita akan menginjak poin 1.8 mengenai persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan. Latar belakang keputusan yang diambil pihak manajemen terkait proses penyusunan dan pelaporan keuangan, yakni ada dua. Yang pertama adalah pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, pengaruh lingkungan di mana manajemen itu berada. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1978 bahwa pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan manajemen. Hal-hal dikemukakan tersebut juga sama diungkapkan oleh Fields tahun 2001.
Dengan melihat pada pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan keuangan, pemilihan metode, dan standar akuntansi yang digunakan sebagai basis pelaporan sangat dipengaruhi oleh keputusan pihak manajemen. Dari sudut pandang skala perusahaan, Watts and Zimmerman tahun 1990 mengatakan bahwa skala perusahaan merupakan variabel penting yang akan menjelaskan pemilihan metode akuntansi. Biasanya, perusahaan besar cenderung mengadopsi sebuah metode akuntansi yang akan membuat pendapatan atau laba usaha perusahaan seolah-olah tampak menurun kecil dan mengurangi pajak. Baik, sekarang kita akan memasuki poin 1.9 mengenai tantangan akuntansi di masa mendatang. Peran akuntansi sangat penting seiring berkembangnya dunia bisnis, sehingga masalah pelaporan juga timbul. Tantangan untuk bersaing dan peluang usaha meningkat dengan cepat, sehingga profesi akuntan diperlukan untuk menjamin utilitas dan integritas pelaporan keuangan. Sehingga akuntan harus beradaptasi dengan perubahan dunia yang semakin cepat dan kompleks. Profesi akuntan harus mampu mengatasi resiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan user akan informasi. Dalam hal ini sangat penting bagi akuntan untuk berusaha membangun visi bagaimana baiknya akuntan di masa mendatang dan bagaimana cara meraihnya. Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selaku pihak pengelola perusahaan selalu dihadapkan dalam berbagai tekanan yang berasal dari dalam ataupun luar. Karena tekanan inilah yang akan memaksa manajemen untuk selalu melakukan perubahan strategi bisnis maupun melakukan earning management dalam pelaporan keuangannya. Meningkatnya jumlah transaksi pasar modal dan kreativitas yang muncul dalam industri perbankan dengan hadirnya berbagai jenis investasi juga menciptakan masalah akuntansi baru yang akan mempengaruhi kriteria pengungkapan atau disclosure, pencatatan, dan pelaporan. Dan perusahaan yang akhir-akhir ini mengadopsi bentuk ekspansi bisnis yang inovatif seperti akuisisi dan merger atau lebih melalui internal development yang akan menghadirkan masalah pelaporan berbeda. Tantangan yang ada dalam setiap dunia bisnis selalu dihadapkan pada sejumlah ketentuan dan atau standar akuntansi dan interpretasinya yang harus dipahami dan diterapkan dalam laporan keuangan. Semakin kompleksnya transaksi pada laporan keuangan, maka standar akuntansi yang lebih detail dan teknis mutlak diperlukan. Aplikasi yang tepat atas standar akuntansi ini memerlukan perhatian dan keterlibatan dari akuntan senior. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang terakhir atau poin kita yang terakhir, yakni poin 1.10 mengenai masa depan pelaporan keuangan. Ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapatkan perhatian khusus dari para profesi akuntansi. Hal tersebut adalah yang pertama, masalah pengakuan atau recognition dan pengukuran atau measurement atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dalam laporan keuangan atau neraca. Yang kedua adalah masalah ketepatan waktu atau timelines pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan seharusnya dilaporkan? Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah masalah pendistribusian informasi keuangan atau distribution of financial information. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Saya rasa cukup materi saya kali ini mengenai pelaporan keuangan dan standar akuntansi bagian 2. Untuk kalian yang ingin bertanya mengenai masalah ini, materi ini atau apapun itu, bisa komentar di bagian bawah. Dan jangan lupa support channel saya dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you on the next video.